Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya di channel Raska YTC. Buat teman-teman terima kasih untuk like dan subscribe-nya agar tetap bisa mendukung channel ini dan selalu nantinya akan berkembang. Oke, kali ini saya akan membuat video tutorial tentang tab ribbon di Microsoft Word. Oke, sebelumnya kita aktifkan dulu Microsoft Word-nya. Boleh klik menu Start, kemudian cari di sini Word. Oke, kita cari Word. Kalau tidak ada, boleh kita bisa tekan tombol Windows R, kemudian pada Open ketikkan WinWord, kemudian klik OK. Oke teman-teman. Oke, nah selanjutnya akan dibawa ke home ya, atau menu utama dari Microsoft Word. Kemudian kita klik blank dokumen. Oke teman-teman, di video sebelumnya, ribbon itu adalah sebuah toolbar yang ada di menu. Oke, sekarang kita akan mengenal satu persatu ribbon di file. Oke, jadi file itu ada info, kemudian ada new. Ini untuk membuka dokumen baru yang akan dibuat, baik itu dokumen kosong ataupun dokumen berbasis template. Oke, nanti template akan kita bahas. Kemudian save adalah tombol yang berguna untuk menyimpan dokumen yang telah selesai dibuat. Oke, maksudnya kita mengetikkan beberapa file, terus kemudian apabila kita ingin melanjutkan pekerjaan lagi nantinya, kita boleh klik save atau save as apabila belum memiliki nama file. Tapi kalau kita sudah memiliki nama file, kita menyimpan dengan nama file yang sama. Kemudian tombol save as. Tombol save as ini berguna untuk menampilkan jendela penyimpanan. Jadi kita bisa memilih drive mana yang akan kita letakkan file yang akan disimpan. Artinya apa? Sebelum kita memiliki nama file, ada baiknya kita klik save as. Artinya file tersebut kita simpan dengan nama yang lain. Jadi tahu teman-teman perbedaan save atau save as? Silakan ketikkan di kolom komentar. Kemudian print adalah untuk menampilkan jendela pencetakan dokumen. Jadi print ini nantinya akan dipergunakan perintah untuk mencetak ke kertas. Oke teman-teman, jadi sebelum dicetak kita harus klik print ini, kita harus atur jenis kertasnya apa, mau berapa kita cetak ya teman-teman. Oke, kemudian klik share. Share ini berguna untuk menampilkan jendela berbagi dokumen. Jadi artinya kita bisa men-sharing ke apakah ke sosial media, ke email ya, kemudian diposting di blog atau sebagainya. Kemudian klik menu ekspor.
atau tombol ekspor. Tombol ekspor adalah menampilkan jendela ekspor dokumen. Apakah file ini akan disimpan berbentuk PDF atau berbentuk extension lainnya seperti mungkin XVS, kemudian RTF, ya teman-teman. Jadi banyak pilihan lainnya. Kemudian close adalah menutup dokumen atau aplikasi yang sedang aktif, ya. Kemudian account ini berguna untuk kita nantinya login ke aplikasi Microsoft Word yang berbasis mungkin bisa jadi adalah OneDrive, ya, OneDrive, atau kita mungkin login untuk ke email. Kemudian account ini adanya di versi yang terbaru seperti 2013, 2016, dan 2019. Saya sendiri menggunakan Word 2019. Kemudian feedback menampilkan jendela umpan balik. Apakah artinya begini, feedback itu untuk kita menyumbangsi saran ke Microsoft, apakah sudah baik atau ada perlu pembenahan. Mungkin bisa jadi kita menggunakan feedback. Kemudian option adalah menampilkan jendela pengaturan lanjut yang ada di Microsoft Word, apakah itu 2013, 2016, dan 2019. Perhatikan video-video sebelumnya, ada kita mengaktifkan text boundaries ataupun measurement unit, yaitu menggunakan tombol option. Oke, kita back saja. Kemudian klik menu home, ya, menu home teman-teman. Jadi di sini ada beberapa icon ya teman-teman, atau kita sebut saja tombol. Kemudian tombol paste ini adalah menempelkan dokumen yang telah dipindahkan atau yang akan disalin ke tempat yang diinginkan. Misal nih teman-teman, oke, saya mengetikkan LKP Karya Prima Kursus. Jadi teman-teman, kalau kita mau menggandakan teks ini tanpa mengetik ulang, kita boleh saja mengcopy atau cut. Jadi nanti kita lihat bedanya teman-teman. Kita pertama menggunakan copy terlebih dahulu teman-teman. Klik copy ya teman-teman, atau Ctrl C atau Ctrl C ya. Copy, kemudian kita pindahkan kursornya di tempat yang lain, kemudian kita klik paste. Itulah guna paste teman-teman. Dan guna copy adalah untuk menggandakan teks atau objek yang kita blok teman-teman. Misalkan nih, kita blok nih LKP Karya Prima, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan kursor di mana kita mau kita tampilkan, kemudian pilih paste atau Ctrl V. Oke teman-teman ya. Kemudian cut. Nah, cut itu adalah tombol yang berfungsi untuk memindahkan ke dalam tempat yang kita inginkan teman-teman. Kita blok misalkan, kemudian kita cut. Itu akan hilang sementara teman-teman, yang akan disimpan yang dinamakan dengan clipboard. Oke teman-teman, baru kita letakkan di mana posisi yang mau kita inginkan. Kemudian kita klik paste. Oke teman-teman. Nah, jadi pada posisi awal dia hilang, dipindahkan ke baris berikutnya. Beda dengan copy teman-teman. Kalau copy adalah menggandakan atau menyalin teks ke dalam tempat yang diinginkan atau di mana kursor aktif. Nah, contohnya kita bandakan lagi ya teman-teman. Kita kopikan, Ctrl C atau pilih copy, kemudian
Ctrl V atau paste. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan letakkan di kolom komentar. Oke teman-teman, kemudian format painter. Format painter kita membuat ini gimana ya teman-teman ngejelasinnya. Ketika kita mengklik format A dengan tombol tersebut, kemudian kita mengklik lagi format B, maka format B akan berubah menjadi format A. Maksudnya bagaimana ya teman-teman? Oke, kita blok, terus kita kemudian kita klik. Oh begitu teman-teman. Oke, nah misalkan ini kita buat rata kiri, terus kita kemudian format painter, dia akan mengikut format yang terakhir kalinya teman-teman. Oke, kita blok, kemudian kita hapus teman-teman. Oke, kemudian font. Di sini font teman-teman. Ya, font ini digunakan untuk memberikan jenis tulisan yang kita inginkan. Ya, atau disebut juga merubah jenis tulisan atau jenis font teks yang kita inginkan. Misalkan teman-teman, kita buat LKP Karya Prima Kursus. Oke, kemudian kita blok. Kemudian kita ganti teman-teman. Apa jenis tulisan yang kita inginkan atau jenis font yang kita inginkan. Oke, misalkan kita pilih Alphas Lab 1. Oke, kemudian atau Android Italic. Banyak ya teman-teman. Oke. Ya. Tergantung teman-teman. Jadi ada video tutorial tentang bagaimana cara instalasi font ya teman-teman. Nanti akan saya berikan di kolom deskripsi bagaimana cara install fontnya teman-teman. Oke, kita klik Batman Forever. Kemudian font size teman-teman, ini di samping kanan dari tombol font. Artinya apa? Untuk merubah ukuran huruf teman-teman, atau ukuran teks. Misalkan nih, ini dalam keadaan normal adalah 11 ya teman-teman. Kita ganti 28 misalkan. Oke, 22. Atau kita ganti kok tidak ada ya angka 17 di sini? Boleh teman-teman, kita ketik aja di sini teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu ketika ketikan 17 baru tekan enter. Oke teman-teman. Oke, ya. Kemudian di sini ada increase font size teman-teman. Kemudian ada decrease font size teman-teman. Oke, misalkan nih ini dalam keadaan 36 ya teman-teman. Fontnya kita klik di sini. Oke, dia naik berapa poin teman-teman. Tergantung dari jenis tulisannya juga teman-teman ya. Oke, misalkan kita ganti saja Calibri teman-teman. Oke, ini keadaan 24. Kita pilih increase font size. Naik 2 poin teman-teman. Oke, naik 2 poin. Kemudian kalau kita turunkan decrease, turun 2 poin teman-teman. Oke, itu increase dengan decrease. Decrease untuk merubah ukuran fontnya menjadi besar, dan maaf terbalik ya teman-teman. Increase untuk membesarkan ukuran tulisan, kemudian decrease untuk mengecilkan tulisannya atau font size-nya, ukuran fontnya teman-teman. Oke, kemudian tombol change case teman-teman. Tombol change case ini adalah untuk merubah keadaan teks. Apakah mau menjadi huruf besar di setiap kata, atau huruf kecil semua teman-teman, atau capital each word,
artinya huruf besar pada setiap katanya. Oke teman-teman, kemudian toggle case, coba perhatikan akan berubah. Awal dari kata huruf kecil dan diikuti dengan huruf besar atau huruf kapital teman-teman. Oke, kita pilih yang misalkan uppercase, artinya apa? Untuk merubah huruf menjadi kapital semuanya teman-teman. Oke, kemudian bold. Ya, bold ya teman-teman. Bold ini adalah membuat jenis tulisan itu menjadi tebal. Oke, contohnya kita klik di sini teman-teman, kita blok, kemudian kita klik, dia akan menjadi tebal. Artinya pada saat font, oke teman-teman, kita andukan. Pada saat font belum tebal, maka tombol bold itu belum aktif teman-teman. Jadi ini seperti on off teman-teman. Kalau dalam keadaan mati kita klik, berarti dia menjadi hurufnya tebal. Apabila dalam keadaan aktif kita klik sekali lagi, berarti tulisannya tidak dalam keadaan tebal. Oke, misalkan nih kita mau tebal, kemudian italic. Italic ini untuk memiringkan tulisan kita teman-teman. Contohnya kita klik, akan menjadi miring. Karena dia aktif, pengen kita nonaktifkan, silakan klik sekali lagi teman-teman. Klik. Kemudian underline. Underline teman-teman itu untuk menggaris bawah tulisan, atau kita klik aja ya teman-teman. Oke. Artinya menggaris bawah tulisan. Bagaimana menonaktifkannya? Klik sekali lagi teman-teman. Oke, klik di sini teman-teman. Nonaktifkan. Aktifkan, dan kita nonaktifkan. Kemudian jenis garisnya juga ada teman-teman di Windows 2016 atau 2019. Di sini teman-teman ada dia jenis garisnya teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Apabila ada pertanyaan, ketikkan di kolom komentar. Oke teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita langsung lompat saja dulu kemari ya teman-teman. Align left. Ya, align left ini untuk meratakan tulisan ke samping kiri teman-teman. Misalkan nih kita ada teks, kita copy saja teman-teman. Oke, pilih no spacing teman-teman, kita buat coba contohnya. Oke teman-teman, ini ada kata seperti ini. Oke, kita blok ya teman-teman. Oke, kita misalkan di sini kursus. Oke teman-teman, perhatikan di sudut kanan bawah teman-teman. Ini untuk zoom lembar kerja ya teman-teman. Oke, kemudian kita kursus komputer akuntansi dan bahasa Inggris di Kota Medan. Oke teman-teman, misalkan kita enter ke bawah ya teman-teman. Oke, align left itu untuk sebelah kiri. Posisinya apabila kita mengaktifkan tombol lain itu akan menjadi nonaktif. Contohnya kita akan mengklik tombol center teman-teman. Klik, dia akan berada di tengah atau center lembar kerja. Kemudian kalau align right itu rata kanan, berarti nanti akan diratakan ke sebelah kanan dari lembar kerja. Oke, klik teman-teman. Oke, ada perbedaannya teman-teman. Nah, justify ini untuk paragraf teman-teman. Kalau untuk kata seperti ini dia nanti akan ke rata kiri. Tapi kalau untuk ke paragraf
ya teman-teman. Oke, kita tebalkan, kemudian ratakan tengah, kemudian di sini teman-teman ini kita buat misalkan begini. Oke ya teman-teman. Oke, coba perhatikan di kanan ini teman-teman. Ini dia. Oke, dia kanan tidak rata nih teman-teman. Dia masih rata kiri, Allen Light. Kita klik atau kita blok, kemudian coba kita rata tengah. Berbeda ya teman-teman. Kemudian kita klik rata kanan atau Allen Right teman-teman. Klik akan rata kanan, kiri tidak rata, begitu sebaliknya. Kalau center dia kanan kiri tidak rata teman-teman. Oke, dia akan membentuk piramid atau kerucut, tergantung dari tulisannya berapa kalimat atau berapa kata. Oke, kemudian di sini teman-teman, inilah dia justify. Justify itu untuk apa teman-teman? Untuk membuat rata kanan kiri paragraf. Oke, coba perhatikan teman-teman. Ini kita blok, terus kita copy lagi teman-teman. Maaf. Oke, kita blok, kemudian kita copy, pastekan teman-teman. Oke, coba perhatikan di sebelah kanan dari lembar kerja. Dia rata kiri, rata kanan dan rata kiri. Itulah dia justify teman-teman. Oke, untuk membuat paragraf, letakkan kursor di awal paragraf, kemudian tekan tombol tab teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya pengenalan ribbon akan saya buat tutorial lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, dan saya sudahin. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media teman-teman atau bagikan ke grup-grup teman-teman agar channel ini selalu dan terus berkembang. Dan saya doakan buat teman-teman sehat dan sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tutorial pengenalan ribbon di Microsoft Word, apakah itu 2016 atau 2019. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.